Pengulangan. Obat ya begitu. Oke, kita ulang Bapak Ibu. Pengulangan IPA. Besok pedagogi. Untuk urutan mekanisme ekspirasi ya. Mekanisme ekspirasi dan inspirasi pernapasan perut. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Lihat saya catatannya. Kalau mau lihat catatan nggak apa-apa. Untuk urutan tadi yang namanya ekspirasi. Ini ekspirasi diminta ya. Atau urutan yang namanya tadi inspirasi pernapasan perut. Maka kita bahasnya mengenai pernapasan perut. Inspirasi ya. Inspirasi tadi adalah ya, inspirasi. Yang pertama itu diafragmanya kontraksi ya. Kontraksi, diafragmanya kontraksi. Ya, diafragmanya kontraksi. Kalau untuk inspirasi. Diafragma kontraksi. Diafragma kontraksi. Atau bahasa lain kontraksi ini adalah mendatar ya. Mendatar. Diafragma kontraksi, bahasa lainnya mendatar. Yang kedua, otot perutnya relaksasi. Otot perutnya relaksasi. Ini soal baru, masuk otot perutnya ditambahin, relaksasi. Biasanya nggak pernah bahas. Ya, biasanya soal-soal pernapasan perut itu nggak pernah bahas. Ya, nanti saya kasih contoh soal yang lain. Otot perut relaksasi ya. Relaksasi. Otot perutnya relaksasi. Baru yang ketiga namanya volume rongga dada Besar. rongga dada membesar. Cara mengapalnya gimana Pak? Pakai praktek aja. Ya. Membesar. Yang keempat, tekanan kecil. Kalau inspirasi menghirup udara, pastilah tekanan kecil. Atau volumenya besar. Tekanan kecil, udaranya masuk. In, udara masuk. Kalau ekspirasi kebalikan. Ya, ekspirasi kebalikan. Relaksasi. Ekspirasi itu adalah yang pertama, tengok catatan aja Bu ya. Diafragmanya Relaksasi. relaksasi, bahasa relaksasi di sini adalah melengkung ya. Melengkung. Oke. Pak, itu yang inspirasi poin 2 bukannya Otot perut relaksasi Pak. Otot perutnya, otot perut, otot perut. Otot perut. Otot perut di sini kontraksi. Kemarin itu soal-soal UP nggak pernah bahas pernapasan perut itu, otot perutnya diambil. Sekarang diambil ada otot perutnya. Jadi kan update dia soalnya, saya update. Maka kalau inspirasi ingatnya diafragma kontraksi, kebalikan otot perutnya relaksasi. Kalau ekspirasi diafragmanya ya, diafragmanya. Jadi yang perlu dipahamin di sini adalah ketika pernapasan perut itu yang bermain diafragma ya, bermain diafragma. Kebalikan dengan otot perutnya tadi. Diafragma kontraksi inspirasi, otot perutnya relaksasi. Ekspirasi diafragmanya relaksasi, otot perutnya kontraksi. Yang ketiga, karena membuang napas, volumenya kecil. Tetapi tekanan besar. Ya, tekanan besar. Lihat catatan Bu ya. Yang kelima, udara keluar. Catatannya sudah lengkap saya kasih, itulah gunanya. Ya, itulah gunanya catatan. Jadi jawabannya apa ini? Urutan mekanisme pernapasan perut, yaitu ekspirasi. Maka jawabannya adalah yang nomor 2 dulu. Setelah itu nomor 1. Setelah itu nomor 3. Setelah itu nomor 4. Ya. Jadi tambahin Bu ya. Ketika diafragmanya kontraksi, otot perutnya relaksasi. Ketika diafragmanya relaksasi, otot perutnya kontraksi. Namanya ekspirasi. Jadi kemarin tuh soal UP nggak pernah bahas otot perut. Tapi sekarang dibahasnya. Diafragma kontraksi, otot perutnya relaksasi. Jawabannya 2, 1, 3, 4. Layarnya nggak bisa dibesarkan lagi Pak. Nggak bisa, ini cuma sampai sini layarnya. Ya. Cuma sampai sini layarnya Bu ya. Karena kita bahas soal prediksi, bukan bahas modul ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Lihat catatannya sambil lihat catatannya apa sambil Bisa, Pak. Bisa, Pak Amir kadang itu suka bingung yang panahnya udara masuk dengan udara keluar. ini Bu dari sini Bu. Udara masuk dari ini udara masuk nih. Udara masuk ya ke hidung Bu, menghirup.
Udara masuk tuh menghirup, Bu. Menghirup udara, udaranya masuk. Yang ini udaranya keluar, kan jelas sekali, Bu. Udara Ya, benar, masuk Bu. itu inspirasi, udara keluar tuh ekspirasi, kan sangat jelas ya digambar. Oh gitu. Iya, iya. Ya, digambar Saya kira kemarin Pak sangka yang dekat tulang rusuk itu, Pak. bukan, jangan tolong maksudnya diapain. Iya. Udara- Yang Kemarin di ada mulut, soal Bu. contoh soal begini juga kan Pak Amir yang X itu inspirasi Iya, begini. iya, iya. Kemarin yang ini sekarang baru ada urutannya. Ya, oke, dah ini ada paham ya? Paham, Pak, paham. Dah. Paham, Pak. Kita bahas ke soal lagi ya tentang yang inspirasi kita ke bawah. Ya, kita ke bawah, kita bahas yang ini dulu ya, bahas yang inspirasi dulu ya. Nah, ini nih. Ya. Kita bahas soalnya saya besarkan dikit, mudah-mudahan nampak. Oke. Pernyataan yang tepat ya, pernyataan yang tepat tentang yang namanya gambar di atas. A ini kan nggak tahu nih gambar apa. Gambarnya jelaslah yang A ini inspirasi ya. A inspirasi. Ya. Inspirasi. B gambarnya ini B ya. Ekspirasi. Oke. Panahnya kode ya, Pak. Apa, Bu? Panah itu jadi kode. Kalau ini kode. keluar arah mata panahnya Ya, ya. nih benar. Oke. Kalau keluar dia udaranya ya ekspirasi. Oke. Kalau masuk udaranya inspirasi. Kita bahas dulu. Inspirasi sambil lihat aja catatannya. Inspirasi adalah diafragmanya kontraksi. Kita bahas dulu yang A. Cara melihat soal ini adalah yang B, C, D, E ini. Lihat udaranya aja. Kalau udara masuk berarti inspirasi, benar kan? Soal ini adalah Ibu menganalisa jawaban. Ya. Menganalisa jawaban. Kapan Pak modul bahasa Indonesia lanjut? Sabar, Bu, ya, sabar. Jadi lanjutkan. Nah. Yang ini adalah kita membahas yang namanya inspirasi ekspirasi, ya. Jadi kita pahami dulu karena jawaban ini mau lihat mana yang benar prosesnya. Perhatikan Bu ya, ini soalnya pasti soal hot nanti itu akhirnya. Kita menganalisis jawabannya. Kan paling enak lihat udara. Kalau udara masuk itu in. Masuk in. Ya, in. Benarkah diafragma relaksasi? Salah. Sesuai catatan diafragmanya kontraksi. Salah ya. Nomor A salah ya. Udara masuk, inspirasi. Benarkah diafragma kontraksi? Benar. Bahas lagi. Apakah diafragma mendatar? Benar. Volume rongga dada yang besar? Benar, karena menghirup udara. Ketika volume membesar, tekanannya kecil. Benar. Berarti yang B jawabannya. Yang C, otot tulang rusuk? Salah. Nggak ada dibahas otot tulang rusuk. Yang D, udara masuk, in. Benarkah diafragma kontraksi? Benar. Benarkah diafragma mendatar? Benar. Volumenya kecil? Salah. Maka jawabannya itu yang B ya. Yang D salah. Yang E nggak pernah dibahas otot tulang rusuk, maka salah juga. Jawabannya itu yang B. Jawabannya itu yang B. Yang ini nggak di modul ya. Ini kan saya bilang tadi. Perhatikan Bu judulnya. Kan makanya tadi dari tadi pagi saya kirim itu untuk Ibu tuh konsentrasi lah. Jangan tanya lagi Pak, ini modulnya mana? Nggak, ini yang dia saya bilang. Bahas prediksi IPA 1. Ya. Kalau kita bahas ke modul lagi lama nanti. Kita bahas prediksinya, mengulang IPA cuman sekali pertemuan inilah. Pak, maaf mau nanya. Ya silakan Bu. Itu di situ kan soalnya nggak menuju ke inspirasi atau ekspirasi ya, yang penting Analisa analisanya jawaban. ya. Analisa jawaban, ya, analisa jawaban. Jawaban mana yang pas sesuai dengan inspirasi ekspirasi. Oke, paham ya? Karena dia nggak menjurus. Kalau soal yang atas tadi menjurus ekspirasi. Kalau soal yang nggak menjurus, Ibu analisa mana yang benar jawabannya sesuai dengan konsep inspirasi ekspirasi. Iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak, paham. Paham ya? Jadi jawabannya itu yang B. Kenapa saya langsung melihat udaranya? Karena itu yang paling enak. Benar kan? Benar, Pak. Udara masuk itu inspirasi. Apakah inspirasi itu diafragmanya kontraksi, relaksasi? Salah, langsung aja salah. Yang B Pak, in juga. Diafragma kontraksi benar. Diafragma mendatar benar. Volumenya besar benar. Tekanan kecil benar. Ya udah jawabannya B. Ya, cara menjawab itu kan yang paling enak dulu dipahamin kan. Oke?
Oke, Pak. Ya, kita Salah jawab ini. lagi ya. Yang mana yang inspirasi dulu? Kita jawab yang inspirasi ya. Oke, Pak. Inspirasi. Semua dijawab ini hari ini, tapi kita jawab sesuai dengan yang namanya inspirasi, ekspirasi. Ada lagi kah? Oke, nggak ada. Ya, nggak ada. Kita ke soal yang satu lagi. Soal satu laginya. Mudah-mudahan ada nih. Oke, kita bahas dulu. Sabar, Bapak ya. Mudah-mudahan ada yang ini. Oke, adakah dia inspirasi? Oh, nggak ada juga. Sudah ya? Inspirasi, udahlah. Tinggal nengok modul lagi. Kita menjawab lagi soal mana? Soal yang namanya nomor 2. Urutannya nomor 2 nih. Soal nomor 2. Mengenai namanya apa nih? Kalor ya. Kalor. Saya besaran dulu. Kalor. Saya besaran. Mudah-mudahan bisa dibesarin ya. Kalor ya. Kalor. Oke, kalor ya. Kita bahas kalornya dulu. Bentar, Bu ya. Kita bahas tentang kalor ya. Kita bahas tentang kalor, soalnya ada banyak. Mudah-mudahan, nah ini udah besar kok. Oke. Kita jawab tentang kalor. Perhatikan soalnya ya. Perhatikan soalnya. Udah nampak, Bu ya. Perhatikan grafik antara waktu dan perubahan suhu dalam air berikut. Diketahui masa air A dan B sama. Berdasarkan grafik tersebut, besarnya kalor untuk melebur. Nah, ini tanya besarnya kalor untuk melebur. Nanti beda soalnya dengan yang di bawah ini, ada nih. Soalnya sama lah. Ya. Soalnya yang di bawah ini ada beda dengan, tadi kan kalor melebur tuh. Yang ini. Nah, dia soalnya. Nah, ini. Yang ini beda dengan yang tadi soalnya. Kita bahas dulu aja yang ini, biar paham nanti kalor melebur. Perhatikan gambar berikut. S sebanyak 500 gram dari suhu minus 10 hingga menjadi suhu T. Dalam wadah A. Dan S sebanyak 500 gram dari min 5 sampai suhu T. Berdasarkan grafik, mana kalor A yang diperlukan, kalor yang diperlukan dalam wadah A adalah, perhatikan soal ini, Bu. Ini diminta dari min 10, baca soalnya ya, tolong sekali baca soal. Min 5 sampai T. Min 10 sampai T. Perhatikan. Min 10 naik sampai T. Sudah diberitahukan kalori A, yang A itu adalah ini. 67.500. Sambil perhatikan ya, nanti dulu pertanyaannya ya. Pertanyaan dulu. Perhatikan ya dulu. Yang B dari min 5 sampai T. Naik sampai sini. Sudah dikasih tahu itu 61.500. Dari gambar ini jelaslah ya. Jelaslah A itu lebih besar angkanya ketimbang yang B. Diminta kalor yang diperlukan dalam wadah A jelas lebih besar. Jawabannya D. Silakan dulu dipahamin. Ya. Wadah A lebih besar daripada wadah B. Karena apa? Karena jelas yang diminta dari min 10 sampai suhu T. Angkanya udah dapet. Paham, Bu? Bapak Ibu Paham, Pak. Paham. paham ya? Paham, Pak. Yang tadi perbedaannya adalah, kita ke atas tadi, masalah kalor ya. Masalah kalor lagi. Melebur. Yang tadi melebur. Kalau melebur itu konsep dasar Ibu. Kita pahami konsep dasar melebur. Es melebur itu dari suhunya 0. Es melebur itu suhunya 0. Es melebur itu suhunya 0. Perhatikan grafik ini. Diketahui masa air dan masa A dan B sama. Masa air dan masa A sama. Masa airnya sama dalam wadah A dan B. Yang diminta di sini, besarnya kalor yang diperlukan es melebur dalam wadah A adalah, perhatikan, kalau dia es melebur, maka grafiknya dari 0. Yang biru ini ya, yang biru ya. Yang biru. Ibu kurangin lah, atau Ibu pahamin lah. Dari 2.500 ke 42.500, berarti yang A itu 40.000. Yang B, dari 1.500 ke 49.500, maka yang B itu adalah 48.000. Paham ya? Grafik S yang melebur adalah dari 0, yang grafik biru. Jadi tergantung pertanyaannya dari mana diambil grafiknya. Kalau S melebur dari 0, kalau yang tadi semua grafik. Maka
A-nya 40.000, B-nya 48.000. Maka dalam wadah A lebih kecil daripada wadah B. Karena angkanya jelas. A-nya 40.000, B-nya 48.000. Pak, kenapa diambil dari yang grafik yang dari 0, Pak? Karena S-nya melebur. Yang tadi semuanya diambil. Kalau yang ini enggak. Hanya diambil S-nya melebur. Grafik yang biru ini. Angkanya jelas. Dari 2.500 ke 42.500, maka jawabannya 40.000. Dari 1.500 ke 49.500, 48.000. Maka jawabannya A lebih kecil daripada B. Silakan dipahami membaca grafik kalor. Silakan dipahami membaca grafik kalor. Yang diambil melebur, maka yang diambil hanya pada saat suhu 0 derajat, grafiknya lurus. Paham? Paham, Pak. Iya. Bisa dipahamin ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentang apa ini? Oh, tentang energi. Tentang energi. Perhatikan soal energi Bapak Ibu ya. Kita bahas tentang energi. Energi itu yang masuk ada 3. Perhatikan. Saya bikin aja sini ya. Namanya yang pertama PLTA. Saya bikin PLTA warna hitam. Ya. Ibu pahamin dulu nanti. PLTA ya. PLTA. Warna hitam nih ya PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Kata kuncinya adalah potensial kinetik listrik PKL. Ya. Potensial kinetik listrik PKL. Kalau dia pembangkit listrik tenaga bayu, bukan banyu ya, bayu. PLTB, bayu, tenaga bayu. Bayu itu angin. Ya, bayu itu angin. Ya. Kinetik mekanik listrik. KML. Ya. Kinetik mekanik listrik. Kalau dia PLTU, perhatikan PLTU. Biasanya dari energi kimia. Ya. Kimia baru menjadi yang namanya Kalor. Kalor panas ya. Kalor baru menjadi namanya energi gerak. Energi gerak itu banyak, kinetik dan mekanik. Ya. Gerak sama dengan kinetik dan mekanik, mirip-mirip lah itu. Oke. Kalau yang atas PLTA sama PLT bayu pas ya. Ini ya. Nah, harus kinetik mekanik listrik, potensial kinetik listrik. Yang sini gerak, bisa bahasanya sini mekanik, bisa bahasanya kinetik. Nanti akan menjadi yang namanya kalor, menjadi gerak, menjadi listrik. Iya. Intinya nggak boleh berubah ya. Intinya nggak boleh berubah urutan kimia, kalor, gerak, listrik. Itu PLTU. Apa saja PLTU, Pak? PLTU itu banyak. Ada yang namanya memanfaatkan nuklir. Ada yang memanfaatkan namanya biogas. Ada yang memanfaatkan namanya lagi batu bara. Batu bara. Panas bumi. Panas bumi. Iya, panas bumi. Jadi pada kuncinya adalah, kuncinya harus ini. Kimia, kalor, gerak, listrik. Kimia, kalor, gerak, listrik. KKGL. 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 Kimia, kalor, gerak, listrik. Bahasa kalor itu banyak. Panas bisa. Uap juga bisa. Oke. Yang ini apa gambarnya? Kakak gila. Ya. Apa nih? Pak, apa nih? Pak, saya sempat nulis soal yang ada gambar, ditanya, ya ini dia yang membangkitkan listrik. Ya. Ibu kirim aja Bu ke saya Bu ya. Kalau misalnya ngerti kirim sekalian. Ini kita bahas yang ini ya. Jangan bahas kemana dulu. Oke. Ibu kirim soalnya ke saya. Nanti japri aja soal yang mana. Oke. Kita bahas ini ya. Ini namanya PLTU. Kenapa PLTU? Karena ini adalah bukan air, bukan angin. Ya. Kecuali kalau bukan angin, bukan air, namanya PLTU. PLTU tadi urutannya adalah kimia, panas, gerak, listrik. Cari aja. Kalor, uap, kinetik, kimia, kebalik. Langsung gitu Bu ya. Tekanan gas bumi, kinetik, elektromagnetik, elektrik. Bagus, ini benar nih. Ya, ini benar. Ya. Potensial, ombak, nggak ada airnya. Salah kan? Kimia, biogas, kinetik, kalor. Kebalik. Kalornya kebalik. Karena urutannya kimia, kalor, gerak, listrik. Salah. Kalor, kinetik, elektromagnetik, elektrik. Benar. Kimia, kalor, gerak, listrik. Jawabannya tinggal yang namanya B sama Iya benar. B sama E.
Perhatikan Bu cara jawab soal Bu ya. Jawabannya tinggal B sama E. E. Saya ulangin. Jawabannya tinggal B sama E. Kenapa bukan tekanan gas bumi? Bukan, ini bacaannya di sini di koal. Koal itu batu. Ini bacaannya koal, batu. Karena nggak jelas aja nih. Bacaannya koal. Koal itu batu, bukan tekanan gas bumi. Jawabannya ini E. Kalor uap, kinetik, elektromagnetik. Batu bara, Pak ya. Ya batu bara. Koal itu batu bara. Jadi PLTU itu ya seperti itu rumusnya. Kimia panas kalor uap. Kimia panas gerak listrik. Kimia panas gerak listrik. Kakak gila. Ya, oke, kakak gila. Kakak Misalnya. gila. Kita masuk ke soal lain ya, ke soal yang lain misalkan, soal yang lain. Biar paham ya, biar paham. Kalau ini nih. Ini ntar dulu ya, PLTU dulu. Nih PLTU dulu, PLTU dulu. Oke. Ini PLTU ya. PLTU ini bukan yang namanya ini ya. Bukan yang namanya tadi adalah air. Bukan air, bukan angin. Kalau bukan air, bukan angin namanya PLTU. Paham apa Ibu? Paham, Pak. Kalau bukan air, bukan angin namanya PLTU. Rumus PLTU kimia panas, gerak listrik. Kakak gila misalnya. Kimia panas, gerak listrik. Kimia panas, gerak listrik. Kimia panas, gerak listrik. Harus sesuai dengan itu. Saya jawab. Energi mekanik. Salah ya langsung ya. Energi kinetik. Salah langsung. Ini PLTU. Jelas dari bukan angin, bukan air. Jelas jawabannya antara C dan D. Energi kimia. Maka yang E salah. Sampai sini paham kenapa saya nyalakan jawaban? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Karena ini PLTU. PLTU dari mana Pak tahu PLTU? Ini bukan angin, ini bukan air. Juga air. Paham? Paham, Pak. Kita urutkan dengan rumusnya. Kimia panas gerak listrik. Kimia panas gerak listrik. Yang C terbalik. Yang C kebalik. Kimia terbalik ya. Kimia panas gerak listrik. Mekanik itu gerak. Jawabannya ini D. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, paham ya? Kalau bukan air, bukan. Iya, saya ingat saya dulu saya dapat soal tiang listrik Pak. Ya, tiang listrik. Ya mana? Soalnya mana? Ya. Semua di modul ada Bu. Yang Ibu tanyakan itu semua di modulnya ada. Sabar ya. Di modul yang inilah, di modul yang itu. Oke. Lanjut ya soalnya. Lanjut soalnya ya. Lanjut soalnya. Kalau dia tiang listrik itu berarti ini. Tiang listrik itu biasanya tenaga itu. Karena nggak ada soalnya saya nggak jawab Bu ya. Harusnya ada soalnya. Kirim aja ke saya Bu sekarang Bu. Kalau bisa ke sekarang. Saya bahas ini Bu tentang prediksi 1. Kalau Ibu mau soalnya dibahas di sekarang ini, Ibu kirim ke saya biar saya tahu soal yang mana ya. Karena ini banyak loh Bu ini kan. Karena udah mau kita mau ini, mau apa namanya, mau ini mengulang. Jadi ya udah tolong diperhatikan aja. Kalau bahas soal nanti lain-lain kemana-mana, Ibu kirim aja. Kalau sempat saya bacakan, saya masukkan kemari gitu loh Bu. Ya. Oke, kita masuk nih ya soalnya. Soalnya ini adalah tenaga apa? Tenaga angin ya. Angin. Tenaga angin. Tenaga angin KML. Ya, tenaga angin KML. Dari mana tahu tenaga angin ini? Turbinnya angin. Jawabannya kinetik, mekanik, listrik. Ya, kinetik, mekanik, listrik. Nah, kan? Pak, kadang gambarnya salah Pak, membedakan nuklir, batubara, biogas. Udah saya bilang tadi ya. Aduh, Aduh, Tadi saya bilang apa? Hafalkan saja PLTU-nya. Ya. Kalau gini Bu, ya tak hafalan siap IPA nih kalau gini kan. Sabar, Yang Pak. bukan Ibu air dan jawabannya di situ Bu. Ya, tadi saya bilang apa? Saya udah kasih cara cepetnya. Ibu nggak usah nengok gambar lagi. bukan Cari air. aja urutannya kimia, panas, gerak listrik. Gak usah lihat gambarnya lagi dulu. Sesuaikan aja urutannya kimia, panas, gerak listrik. Kenapa? Nanti ke situ juga larinya ya. Itu juga larinya. Lanjut, Pak. Kenapa Bu? Karena itu bahasnya di modul. Ini udah mau ujian. Kalau bahas modul lagi itu nggak sempat lagi Bu. Pak, udah mepet, Pak. Ibu tengok modul aja ya, tengok modul aja. Karena kita mau ngulang lagi pedagoginya banyak ya. Karena pedagogi yang penting. Oke, kalau mau ngulang ini Bu, Ibu ulang modul 1 atau modul 2, modul 3 ya. Di YouTube-nya ada juga. Proses perubahan energi ini apa? Air kan? Air. Potensial. PLTA. PLTA adalah itu namanya PKL.
PKL, potensial kinetik listrik. Potensial kinetik listrik. Ya, potensial kinetik. Yang paling penting adalah ya itu tadi saya bilang tadi PLTA, PKL. Kalau Bayu angin itu KML. KML. Kalau dia namanya itu apa namanya tadi? PLTU. PLTU. Kakak gila. Iya. Kakak gila. Nah itu udah selesai itu ya. Masalah ini selesai. Kalau ibu membedakan mana batu bara mana itu, ibu pahamin aja tadi PLTU, kimia, gerak, panas, kimia, panas, gerak, listrik. Sudah, pastilah jawabannya ke situ juga ya. Tengok aja di modulnya, ya. Tengok di modulnya. Karena ini bahas soalnya banyak. Jadi kalau kita bahas kali itu bahasnya di modul. Sudah telat ya. Modul itu udah kita bahas lama ya. Jadi cara gimana Pak ya? Buka lagi modul, buka lagi YouTube. Ini udah mau ujian ya. Mau gimana ini yang mengulang ya, yang mengulang. Siapa lanjut? Oke, kita bahas ya nomor 4. Tulang penyusun rongga dada. Materinya adalah tulang penyusun rongga dada. Tulang penyusun rongga dada ada yang namanya 2. Ada tulang rusuk, ada tulang mana gambar? Tulang dada ya. Tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini pakai gambar nih jawabannya nih. Gambarnya mana nih, gambar yang enggak ada pula di sini. Gambarnya tulang rusuk dan tulang dada ya. Tulang rusuk dan tulang dada. Oke, gambarnya itu ada di mana tadi itu? Satu kayaknya, Pak. Iya, IPA bentar dulu. 1. Iya, Bu, bentar dulu, Bu. Ini gambarnya, ini harus ada gambar. Masa dibuka nih modulnya, ada gambar. Kalau enggak sulit. Harus ya. Nomor 2 tadi ya, gambar. Itu soal baru, Bu. Kita sama aja nih. Kita mana gambarnya? Modul berapa itu ya? Tulang rusuk. Pak pula saya kasih gambar situ. Modul 2, Pak. Modul 2. Modul IPA 2. Ya, saya IPA mau dulu. 2, Pak. Ya, saya mau dulu. Oke. Modul IPA 2, Pak. Ya, oke, Bu. Kasih, Bu ya. Oke. Kita pahami dulu Bapak Ibu ya, kita pahami dulu modul ini ya, pas. Ini gambarnya aja ya, gambarnya aja, gambarnya saja. Gambarnya saja kita pahamin. Oke, ntar dulu. Masih belum boleh, banyak yang modul keluar. Modul IPA 2. Ya, kita gambarnya saja ya, gambarnya saja, kita pahamin gambarnya. Saya mau dulu Bu ya. Oke, gambar-gambar. Ah ini. Ya. Gambarnya Bu ya, gambarnya. Tulang rongga dada dibagi 2 ya. Yang pertama tulang rusuk. Ya. Di catatannya juga ada Bu ya. Catatannya lihat aja Bu. Kalau nggak percaya lihat catatan. Tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk itu ada 3. Yang pertama rusuk sejati. Jumlahnya 7 pasang. 7 pasang itu ya. Sejati jumlah 7 pasang. Melekat pada bagian tulang dada dan tulang belakang. Dada dan tulang belakang. Tulang dada dan tulang belakang. Jadi tulang rusuk itu ya Bu ya. Saya nih jelaskannya lebih enak pakai ini aja, pakai apa namanya? Catatan Ibu. Ibu buka catatan, jadi sama-sama enak. Ya karena ini mengulang. Mengulang itu butuh yang namanya kerjasama ya. Maksudnya ya saya tidak menjelaskannya tidak panjang lebar karena Ibu sudah saya kasih catatan, lihat aja. Sambil lihat catatan sambil enak. Kenapa? Karena nanti kalau menjelaskan berulang-ulang sulit. Tulang rusuk sejati itu bagian depan, dia lengket bagian depan dan bagian belakang. Ya. Jumlahnya 7 pasang. Yang kedua, tulang rusuk palsu jumlahnya 3 pasang. Dia hanya nempel pada bagian belakang, ya, belakang dan nempel rusuk atasnya. Tulang rusuk palsu itu nempel di bagian belakang sama tulang rusuk atasnya. Kalau tulang rusuk melayang, dia nempelnya cuman bagian belakang. Ya. Ini tulang melayang ya. Nempelnya hanya pada bagian belakang. Jumlahnya 2 Selingkuh ya Pak? Ya, selingkuh. Cara ngapalnya gimana pasangan ini? 732. 732 sejati palsu melayang. 732 SPM ya, 732 SPM. Itu cara menghafal cepatnya. Kalau dia tulang hulu ini bagian atas. Tempat nempelnya rusuk 1 dan 2.
ini tempat nempelnya rusuk 1 dan 2. Ya. Rusuk 1 dan 2 nempelnya di tulang hulu. Ya. Kalau tulang badan letaknya di tengah. Di tengah tempat menempelnya rusuk 3 sampai 7 dan 8 sampai 10. Ya. Tempat menempelnya rusuk 3 sampai 7 dan 8 sampai 10. Kalau tulang pedang-pedangan, tajuk pedang letaknya di bagian bawah. Sambil lihat catatan Bapak Ibu ya, jangan catat lagi. Ini bagian Sudah, bawah. Pak. Ini ada. Ya, melihat ya, jangan catat lagi. Kenapa? Karena udah saya kirimkan biar mudah. Oke, kita ke soalnya. Ya, soalnya tadi adalah soalnya tadi sambil catatannya lihat aja ya. Yang ini diminta adalah tulang penyusun rongga dada. A, tulang badan, letaknya di atas. Salah kan? Badan itu di tengah. B, tulang badan, letaknya di bawah. Salah. Salah, salah. Letaknya di atas. Benar ya? Ya. Jawabannya ini C. Jawabannya ini C. Bisa dipahamin ya? Oke. Bisa dipahamin Bapak Ibu ya? Bisa dipahamin ya? Ya, Pak. Ya. Oke, kalau gitu kita enak gini aja. Ngajarnya sambil lihat catatan aja ya, biar enak. Sambil enak ya. Pak, pertanyaannya biasanya seperti itu atau menanyakan berapa banyak tulang rusuknya gitu, Pak? Ya, ada Bu soalnya Bu. Makanya saya sabar dulu. Ya, sabar dulu. Di modulnya ada lengkap ya. Itu banyak itunya. Tergantung Bu, sekali lagi Bu. Pertanyaannya Bu tergantung suka-suka orang itu loh buat pertanyaan. Ya, intinya adalah tentang konsepnya itu tentang tulang dada dan tulang rusuk. Orang tuh nanya suka-suka hati orang itu, mau tanya jumlahnya, mau tanya ciri-cirinya, kita harus paham kan gitu. Contohnya tadi di atas, ya. Contohnya di atas. Soal yang keluar itu, Bu, suka-suka orang itu yang buat soal, tapi batasan materinya tetap tulang rongga dada dan tulang rusuk. Paham, Bu? Paham ya, Bu ya? Ya. Ini soalnya lagi, Bu. Hasil pengamatan siswa pada saat melakukan tulang dengan Paham, Pak. ya, dengan ciri-ciri berikut. Tulang berjumlah 3 pasang. Kalau ada jumlahnya 3 pasang, 7 pasang, 2 pasang, itu pasti namanya rusuk. Kalau ada jumlahnya pasang-pasang namanya rusuk. Rumusnya 7-3-2. 32. SPM. Sejati, palsu, melayang. Jumlahnya 3 pasang. Jumlah yang 3 pasang itu namanya SPM. Sejati, palsu, melayang. Maka jawabannya ini adalah palsu. B. Ya, saya nggak membaca lagi yang lain. Kenapa? Saya udah paham. Jumlahnya 3 pasang. 7-3-2. Kalau pasang-pasang itu pasti rusuk. Paham Bapak Ibu? Rusuk. Paham, Pak. 7-3-2 SPM. Soal itu mereka yang buat. Mau nanya tulang yang mana, mereka yang buat. Jadi kita nggak bisa nebak. Intinya kita paham yang mana yang masuk adalah materi tulang rusuk sama tulang dada. Paham, Bu? Ya. Paham. Intinya kita paham batasan materinya. Tulang rusuk dan tulang dada. Paham ya? Jawabannya 3 pasang itu rusuk palsu. Ada lagi Pak soalnya ada banyak di modul dan di latihan IPA tuh banyak. Udah saya buat. Ini kan namanya prediksi. Ya, prediksi itu ya kadang diulangi lagi. Ada lagi soalnya, kita lihat lagi soalnya. Ada lagi nggak ada. Kita masuk ke IPA 2 coba IPA 2. IPA 2. Ah ini nih. Ya. Tulang terletak pada bagian atas. Oh, udah jelas. Kalau ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, pasti bahasnya tulang apa? Dada. Tulang dada. Tulang dada udah jelas. Bahasanya yang pertama hulu. Hulu itu Hulu. apa? Hulu. Ya, ini kan terletak pada bagian atas. Berarti hulu kan jawabannya? Iya. Tulang hulu. Jawabannya tulang hulu. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Pak. Ya. Paham ya? Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, karena soalnya mereka yang buat, intinya batasan materinya paham. Itu dulu. Batasan materinya paham. Karena batasan materi itu yang paling penting. Oke, kita ke soal tadi tuh lagi. Kita ke atas lagi soalnya tentang tadi udah tulang-tulang. Sekarang kita bahas ke soal yang namanya ini.
Ini juga banyak salah sangka. Ya. Kenapa saya salah sangka? Salah sangka gini. Ya, apa ada yang bahas? Ini kan member, namanya member ya. Member tuh berhak kemana-mana dia nyari referensi tuh berhak aja. Itu namanya gunanya punya pikiran atau punya akal pikiran, namanya seperti itulah ya. Jadi berpikirnya soal ini adalah soal yang namanya tentang perbandingan katrol katrol tetap dengan tali. Ya. Saya ulangin Bu, biar Ibu nggak paham, nggak terlalu, biar paham konsepnya. Pesawat sederhana, ini kan konsepnya adalah pesawat sederhana. Adalah pekerjaan yang membantu manusia atau meringankan pekerjaan manusia atau membantu pekerjaan manusia. Oke. Ini ada yang menjawab ya. Keuntungan mekanik yang katrol ini lebih besar daripada keuntungan mekanik yang tali langsung. Ya boleh saja jawab seperti itu. Saya nggak akan melarang jawabannya karena itu pendapat masing-masing. Tapi saya jelaskan ya, Saya jelaskan ini. Kita bahas dulu tentang keuntungan mekanik ya. Saya jelaskan biar nggak rancu ya gitu. Tadi adalah fungsi pesawat sederhana. Pesawat sederhana itulah memudahkan pekerjaan manusia. Kalau dia misalkan ini katrol tetap ya nih. Timba ini adalah katrol tetap. Ya, timba adalah katrol tetap. Timba adalah katrol tetap ya. Timba itu adalah katrol tetap. Timba adalah katrol tetap. Maka kalau katrol tetap, ini keuntungan mekanis katrol tetap itu 1. Tetap ya. Keuntungan mekanisnya itu 1. Sama dengan 1. Apa pengertian keuntungan mekanis? Pengertian keuntungan mekanis adalah membantu pekerjaan manusia makin ringan. Ya. Kalau dia keuntungan mekanisnya setengah, misalnya bebannya ada 50 Newton. Kalau keuntungan mekanis 1, maka gaya angkatnya juga sama 50 Newton. Ya. Tapi kalau ada keuntungan mekanik sama dengan setengah, ini ngapain dipakai? Ya. Ngapain dipakai pesawat sederhana keuntungan mekanik setengah? Nggak ada. Nggak ada pesawat sederhana keuntungan mekaniknya kurang dari 1. Itu nggak ada. Lebih dari 1 boleh. Sama dengan 1 paling kecil. Jadi pesawat sederhana nggak boleh ada keuntungan mekaniknya di bawah 1. Pahamin dulu. Ya, dipahami dulu ya. Nggak boleh ada, nanti ada teman ibu pasti ada ya. Banyak lihat di mana-mana itu. Jawabannya, kalau ada pesawat sederhana dibandingkan. Iya Pak, itu jawabannya yang lebih besar Ya. rata-rata saya lihat. Ya. Ya tahu saya jawabannya, tahu lah saya Bapak Ibu ya. Karena yang member jawab itu kan pasti tahu. Dia itu terus kan tiap hari saya jawab soal. Member yang nggak tahu tanya. Ketika ada yang menjawab keuntungan mekanik yang katrol itu lebih besar daripada timba, maka konsepnya nggak paham. Konsep fisikanya. Tidak ada keuntungan mekanik itu ya di bawah 1, itu nggak boleh. Di mana-mana nggak boleh. Ngapain dipakai pesawat sederhananya? Sebelum yang namanya ketemu katrol, zaman dahulu pakai timba ini, pakai tali langsung limbanya. Samalah ini keuntungan mekaniknya sama dengan 1 karena pesawat sederhana tali ini. Ini juga keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Berarti Pak, apa yang diubah? Arah gayanya saja yang diubah. Kenapa seakan-akan lebih berat pakai tali? Karena badan ini condongnya ke arah bawah. Itu penjelasan fisikanya. Yang ini badannya lurus, tegap, nggak condong ke bawah. Makanya ini seakan-akan lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena setengah badannya ini menarik dia. Padahal sama saja. Kan gitu. Jadi konsep dasarnya keuntungan mekaniknya sama. Ketika keuntungan mekanik sama, maka usahanya sama. Gayanya sama. Ya. Udah saya kasih tahu catatannya. Usaha sama, gayanya sama. Oke. Soal terbaru. Ini banyak yang salah nih. Ya. Salah konsepnya ya udah salah semua. Adi menimba air pada sumur dengan menggunakan katrol. Hesti menimba air dengan sutas tali. Pahamin dulu. Keuntungan mekaniknya sama. Sama-sama 1. Ya. Kalau sama-sama 1 ya jelas usahanya sama. Sama. Gaya angkatnya sama. Ini sama semua. Ya udah karena harus sama. 1 banding 1 sama dengan 1. Karena rumus keuntungan mekanik itu adalah keuntungan mekanik rumusnya adalah beban ya, beban
Beban dibagi namanya gaya. Beban dibagi gaya. Itu namanya keuntungan mekanis. Harus sama-sama satu. Ya. Harus satu berarti sama. 1 bagi 1 sama jadinya. Jawabannya ini adalah yang B. Pahamin dulu ya. Pahamin ya. Pahamin dulu Bapak Ibu ya. Karena udah saya catatannya ya. Nggak pernah ada keuntungan mekanik di bawah 1. Nggak pernah ada. Kalau ada keuntungan mekanik di bawah 1, ngapain orang pakai itu kan gitu? Nggak boleh. Pesawat sederhana konsepnya membantu pekerjaan manusia. Tadi saya logikan Bu ya. Ketika keuntungan mekaniknya setengah, Ibu ada bebannya 700 Newton. Ibu angkat menjadi 1400 Newton. Ngapain Ibu pakai pesawat sederhana ini? Makanya saya nggak ini apa namanya? Saya jelaskan dulu, nggak boleh pesawat sederhana itu keuntungan mekanik di bawah 1. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, paham ya? Paham, Pak. Paham. Kita lanjut ya, soal yang sama ya. Soal yang sama tentang Lanjut. pesawat sederhana, tentang yang ini. Ini soalnya nih. Ya. Ini soalnya. Ini soalnya saya kasih tahu ya. Ini soalnya nggak valid. Kenapa nggak valid? 1, nggak boleh menimba itu dengan katrol bebas. Nggak ada menimba dengan katrol bebas. Fungsi katrol bebas adalah mengangkat benda di pabrik-pabrik. Dia bebas angkat benda. Atau Ibu tahu ini pembuatan mobil atau pembuatan motor. Tahu ya? Alat-alatnya itu ngangkat katrolnya pakai katrol bebas. Karena katrol bebas itu dia nggak netap. Dia bisa digeser-geser. Kalau pernah kerja pabrik, ya itu geser-geser bebannya pakai katrol bebas. Bisa dipahamin? Ya. Bisa ya. Jadi kalau nimba pakai katrol bebas, bisa. Air sumurnya diam, tetap aja. Pakai katrol bebas, nyambung apa enggak? Ya enggak nyambung. Katrol bebas itu enggak nyambung, enggak bisa gunakan timba. Ya, ini soalnya enggak valid. Ya, enggak bisa menggunakan soal ini untuk menimba air sumur. Kalau nimba air sumur pakai katrol bebas, maka semua kita yang nimba dulu pakai katrol bebas. Kenapa pakai katrol tetap? Kan dia tetap nggak bergerak namanya. Tetap itu nggak bergerak. Jadi soalnya nggak valid, Pak. Kalau misalnya soalnya ada, nggak mungkin ada soal ini. Ya karena nggak valid. Salah ya, Pak. Nggak bisa nimba pakai katrol bebas. Tapi harus dijawab, Pak. Ya saya jawab. Nggak apa-apa dijawab. Jawabannya sudah benar, B. Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibanding Wati. Karena Arman menimba dengan katrol tetap, Wati katrol bebas. Arman itu keuntungannya 1, Wati itu keuntungannya 2. Jawabannya benar. Tapi kalau tali sama katrol tetap, dia sama. Paham Bapak Ibu? Ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Kalau soal ini valid. Nggak boleh nimba pakai katrol. Bebas. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa ya. Katrol ya, nggak bisa ya. Oke, kita lanjut ya soalnya. Berapa katrol? Sabar ya, sabar. Ini jawabannya tadi kita masih bahas pesawat sederhana ya. Kita masih bahas pesawat sederhana. Cari. Pak, kalau ada beberapa katrol Pak gimana Pak? Oke, ini ya udah tadi. Ah, ini satu lagi dulu. Satu lagi dulu. Pak, kalau soalnya seperti ini, perhatikan. Gambar berikut ilustrasinya Aldi dan Rina yang menimba air dengan cara berbeda. Apabila kedalaman sumur sama, tetapi besar ember Aldi 2 kali lebih besar daripada ember Rina. Kedua airnya terisi penuh. Maka besar usaha Aldi adalah, Aldi itu yang katrol tetap ya. Aldi katrolnya tetap. Katrol tetap. Rina pakai tali. Kalau pakai tali sama katrol tetap, apa yang sama? Keuntungan Mekaniknya. Satu. Ya, keuntungan mekaniknya sama-sama satu. Sama keuntungan mekaniknya. Ketika keuntungan mekanik sama, usahanya sama. Namanya. Gaya Berarti angkatnya sama. sama Yang B. Usaha sama, gaya angkatnya sama. Tapi ini bebannya dibesarkan. Siapa yang besarkan? Aldi besar 2 kali. Kalau besar 2 kali, maka gaya angkatnya atau usahanya juga besar 2 kali. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Karena bebannya 2 kali. Karena bebannya 2 kali. Beban sama dengan 2. Tadi rumus keuntungan mekanik apa? Sama dengan 1. Beban dibagi gaya.
Bebannya dibagi. Bebannya 2. 2 bagi berapa biar 2? Biar 1? Bagi 2. Bagi 2, maka usahanya 2. Gaya ini berhubungan dengan usaha. Maka usahanya 2. Paham, Bu? Paham. Iya, Pak. Saya kira tadi sama. Bisa dipahamin? Iya. Kan keuntungan mekaniknya 1. Saya jelaskan secara matematikanya ya. Keuntungan mekaniknya 1, harus 1 nih. Bebannya 2 kali. Maka 2 bagi berapa biar 2? Biar 1. 2 bagi berapa biar 1? Bagi 2. 2. Maka usahanya 2 kali. Usaha itu sama dengan gaya. Mirip dia. Paham, Bu? Berarti gaya atau usahanya 2 kali. Karena biar 2 bagi 2, 1. Paham? Bisa dipahamin? Paham. Bisa. Ya, bisa ya. Paham, Pak. Ingat aja. Pak. Ya, silakan, Bu. Silakan. Kalau katrol bebas itu paling sedikit KM-nya 2 ya? Iya, katrol bebas itu keuntungan mekaniknya 2. Nggak Oh, ya. bisa dan nggak boleh masuk. Kisi-kisinya adalah, Bu. Saya ulangin ya. Kisi-kisinya adalah membandingkan katrol tetap dengan tali langsung. Menimba dengan katrol tetap dengan tali langsung. Itu kisi-kisinya. Oh iya, berarti nggak kira keluar ya Pak ya? Ya, katrol bebas itu nggak mungkin keluar. Nggak mungkin dia jadi timba gitu kan. Nggak mungkin keluar. Tapi keuntungannya 2. Satu lagi soalnya yang keluar seperti ini. Ya. Biasanya seperti ini aja soalnya. Tapi ada yang lain. Nah ini. Nih, ada yang lain soalnya seperti ini. Beberapa soal dikasih katrol. Ya. Katrolnya dibuat. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Caranya apa? Ibu pahami dulu keuntungan mekanik dari beberapa katrol ini. Kalau nggak paham keuntungan mekaniknya, maka jawabannya rancu. Bagaimana cara memahaminya? Cara cepatnya adalah hitung saja jumlah katrolnya. Biar cepat. Ya. Jangan hitung jumlah talinya. Ya. Kalau hitung jumlah talinya, ada yang menghitung jumlah tali kelamaan. Saya nggak mau, ini kan menjawab soal. Makin bingung hitung jumlah tali. Hitung aja jumlah katrolnya. 1, 2, 3, 3 kan? Ya. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya. Bebannya sama-sama hitam. Berarti artinya bebannya sama. Bebannya sama. Apa arti keuntungan mekanik? Semakin besar keuntungan mekanik, maka gaya angkatnya semakin kecil. Kalau ditanya, mana yang gaya angkat paling kecil? Yang 6. Yang 6 sih. Bisa dipahami? Ya. Saya. Di antara keempat ini, mana yang paling memudahkan manusia untuk mengangkat beban? Yang 6 kan? 6. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Tapi nggak ditanya mana paling ringan. Ya. Mana paling ringan atau paling memudahkan nggak ditanya. Yang ditanya, amatilah gambar di atas, manakah pernyataan yang benar? Oke, kita jawab. Bebannya sama. Bagaimana mencari gaya pada masing-masing beban? FA-nya berapa? FB-nya berapa? FC-nya berapa yang ketiga? FC-nya berapa? FA berapa? FC-nya berapa? FD-nya berapa? Ini yang mau kita cari. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah membagikan beban dengan keuntungan mekanik. Cara mencari ini adalah membagikan beban dengan keuntungan mekanik. Cara nyari keuntungan mekanik tadi udah tahu. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katrolnya 6. Cara nyari gaya ini adalah bagikan bebannya dengan keuntungan mekanik. Karena bebannya sama. Ketika bebannya sama, kita bagikan. Pak, nggak ada angkanya, Pak. Gimana bisa bagi-bagi? Sedangkan nggak ada angkanya bebannya. Oke. Kalau nggak ada angkanya, maka cari angka yang bisa dibagi 3, yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi 6. Saya pilih aja 12. Saya pilih aja bebannya 12. Kok 12, Pak? Kan biar mudah. Kan bebannya sama. Saya pilih 12 Newton. Biar enak, biar bisa membagi 3, bagi 3, bagi 4, bagi 6. Jadi mudah, memudahkan manusia kan gitu. Jadi jawabannya beban dibagi keuntungan mekanik. Yang A, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Yang B, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Yang C, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Yang D, 12 dibagi 6 sama dengan 2.
Bisa dipahamin? Kalau nggak ada bebannya, ya udah bikin aja 12. Atau yang bisa dibagi dengan 3, dengan 4, dengan 6. Baru kita baca. F pada katrol A setengah dari D. A berapa A? 4. Apakah 4 itu setengah dari 2? Apakah 4 itu setengah dari 2? Apakah 4 setengah dari 2? Bukan, Pak. Bukan ya. 4 bukan setengah dari 2. Maka ini A salah. Yang B. F pada A berapa? 4. Apakah 4 sama dengan C? 3. Apakah 4 sama dengan 3? Salah ya. Yang satu lagi, yang C. F pada katrol B. B berapa? B itu berapa tadi? 4. Apakah 4 sama dengan 2 kali D? 2 kali 2? Betul. Betul. Jawabannya itu yang C. Jawabannya yang C. Jawaban yang C. Apakah 4 sama dengan 2 kali 2? Ya benar. Iya. Yang C. Kalau yang D, Pak, yang D coba yang D. Yang D itu apa? F pada kata D. D berapa? D 2. Apakah 2 itu 2 kali 4? Yang A. Apakah 2 kali 4? Bukan. Salah ya. 2 itu bukan sama dengan 2 kali 4. Yang E. Apakah yang paling besar itu yang A? Salah. Yang paling besar adalah A dan B. Jadi seperti ini caranya untuk menjawab katrol yang banyak. Tapi jarang masuk lagi. Yang sering masuk adalah membandingkan katrol tetap dengan tali langsung. Paham ya Bapak Ibu? Oke, paham ya? Paham. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang apa? Ingat aja, rumusnya sudah saya kasih semua ini ke catatannya. Sudah saya kasih ya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya lagi. Tentang IPA ya. Tentang IPA. Sekali lagi tentang IPA. Tentang yang namanya ini. Apa namanya ini? Kalender. Ya, kalender. Ya, nomor 6. Kalender. Nomor 6 kalender. Kalender ini, Ibu jangan lupa juga. Kalender, Pak. Apa namanya? Kalender kan? Oke. Ibu Iya. Masehi. Masehi. Bahasa lainnya Syamsiah. Samsia. Syamsiah ya, Syamsiah. Apa itu Masehi? Hijriah. 1 tahunnya? 1 tahunnya Tahunnya 365 hari. tahunnya. Kenapa? Berdasarkan revolusi bumi. Revolusi bumi. Revolusi bumi. Nah, berapa itu 1 tahunnya? 1 tahunnya adalah 365. hari. 265. Pergantian harinya dini hari ya. Pergantian hari. 0,00. Pergantian hari itu ya. Dari Lagi. Januari. Iya. Nah, itu aja. Pergantian harinya. Revolusi. Pergantian harinya. Dulu, saya mau dulu. Pergantian harinya itu adalah dimulai dari 000. Saya mau dulu ya. Saya mau dulu. Oke. Yang kedua adalah namanya tahun Masehi itu Hijriah. Hijriah itu adalah tahun pergantian. Saya mau dulu Bapak Ibu. Matikan dulu Bu yang masih ada suara itu ya. Hijriah ya. Hijriah. Yang kedua namanya Hijriah. Hijriah ini adalah tahun Komariah. Komariah. Berdasarkan revolusi bulan. Revolusi bulan. Apa itu arti revolusi bulan? Bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi itu, saya mau dulu Bu. Bulan mengelilingi bumi itu adalah sebesar 1 bulan. Bulan mengelilingi bumi itu 1 bulan. Bukan 1 tahun. Bulan mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Dihitungnya ada 12 bulan, berarti 1 tahunnya. 1 tahun bulan mengelilingi bumi itu ada 12 kali. 12 kali ya. 12 kali bulan mengelilingi bumi. Yaitu 355 hari. Pergantian harinya adalah terbenam matahari. Pergantian hari terbenam matahari. Dah, saya jawab soalnya. Tengok catatannya. Ya. Oke. Saya mut dulu. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah pasti beda dengan hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
perbedaan ini karena kalender Masehi, diminta kalender Masehi. Apakah kalender Masehi rotasi bumi? Salah. Apakah Hijriah? Hijriah pula diminta, yang diminta Masehi, salah ya. Apakah dibuat berdasarkan revolusi bumi? Benar. Hijriah revolusi bulan? Iya, benar. Jawabannya C. Apakah Masehi itu revolusi bulan? Salah. Apakah Masehi itu revolusi bulan? Salah. Jawabannya itu yang C. Ya, jawabannya itu yang C. Masehi berdasarkan revolusi bumi. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ke bawah mata wadah. Soal tentang yang namanya kalender, ya, kalender Hijriah dan Masehi. Karena kisi-kisinya adalah membandingkan kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Jadi Ibu paham kalender Hijriah, paham kalender Masehi, udah selesai jawabannya. Ya, soal yang ini ya. Soal yang ini. Sudah? Soal yang ini. Kalender Hijriah biasanya digunakan untuk umat muslim. Mengapa hari-hari umat Islam bergeser 11 hari dari kalender Masehi? A. Karena perhitungan awal tahun Hijriah berdasarkan waktu 00. Salah ya. Hijriah terbenam matahari. B. Karena kalender Hijriah namanya tahun Qamariyah. Oke lah, ini anggap benar aja. Yang B kita anggap lah. Ya, kenapa bergeser? Jawabannya yang B kurang tepat juga. Ya, yang B salah aja lah, bukan nama. Bergeser itu karena perhitungannya beda. Perhitungan revolusi bulan itu di Hijriah itu berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Sedangkan Masehi berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Maka jawaban ini harus perhitungan. Karena kala revolusi bulan 29,5 hari sehingga jumlah hari dalam satu tahun 354 hari. Iya, ini benar ya. 354 hari. Benar. Jawabannya ini yang benar ya. 11 hari perbedaannya. Tadi salah, bukan 355. 354 ya. Jawabannya C. Yang benar C. Jumlah hari dalam kalender Islam atau Hijriah adalah 354. Ya, 354. Tadi saya salah buat pula 355. 354 ya. Maka jawabannya C. Yang D ini salah. Kenapa salah? Hijriah bukan lebih panjang, tapi lebih pendek, 11 hari. Misalnya ya. Karena dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan atau peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354. Peredaran bulan mengelilingi bumi itu bukan selama 354, tapi selama 1 bulan, yaitu 29,5 hari. Atau 354 hari setiap satu tahunnya. Setiap 1 tahunnya. Jawabannya itu C. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 7. Nomor 7 tentang apa? Kita jawab tentang yang namanya, ini pula namanya. Ya, ini namanya apa? Ini namanya adalah mencari ya, mencari. Ini pakai cara cepat ya, pakai cara cepat aja. Ya, kenapa soalnya seperti ini? Mungkin soal baru ya, soal baru. Jadi kalau soal baru kita pakai cara cepatnya aja. Caranya gimana Pak? Perhatikan dulu. Soal satu lagi, mudah-mudahan ada soal satu lagi ya. Soal satu laginya, mudah-mudahan ada tentang yang namanya bagaimana mencari koefisien konduktivitas jika dikasih tahu rumus tadi itu. Cara mencarinya mudah. Mudahnya seperti apa? Ya, soalnya dulu kita pahamin. Nah, ini ada soalnya. Soalin dulu ya. Ujung kiri batang A bersuhu 80. Batang A ya, 80. Ujung kiri B adalah 5. Sedangkan di tengah-tengahnya persambungan ini adalah 30. Ya. Kalau kayak seperti ini Bu ya, ingat seperti ini biasanya A dan B sama ya. A dan B itu luas dan panjangnya sama ya. Cara seperti ini adalah cari dulu benda yang panas. Benda yang panas harus sama dengan benda yang dingin. Yang dingin itu adalah benda yang bersuhunya rendah, ya, dingin. Yang B lah, benda yang suhu rendah dengan benda yang suhu tinggi kan gitu. Ya. Mana yang panas? Yang 80. Maka 80 itu adalah Ka. Kita langsung aja bikin Ka. Karena diminta Ka. Ya, ntar Bu, biar saya Bu. Ka adalah ya, Ka. Ntar ya. Jadi caranya adalah kita bikin yang panas itu Ka, yang panas benda A. Karena angkanya suhunya itu besar. Ka kita bikin 80 ke 30 berarti berkurang 80 kurang 30. Sama dengan KB 30 kurang 5. Cuman gitu aja loh Bu, ngerjakannya cuma gitu aja.
KA 80 kurang 30 dari sini kemari. 80 kurang 30, 30 kurang 5. Kita bikin KA sama dengan kali 50. KB itu kalinya adalah 25. Soal baru ini, soal baru muncul di 2023. Saya nggak tahu soalnya muncul yang mana. Intinya saya ajarin cara mencarinya. Soal baru, maka kita jawab dengan cara baru aja, cara cepat. Ya, berarti KA kali 50 sama dengan KB kali 25. Karena Ibu pandai matematika, kita matematikan aja. 50 sama 25, ini tinggal 2, ini tinggal 1. KA kali 2 sama dengan KB kali 1. Karena yang diminta KA, berarti KA-nya sama dengan, pindahkan 2-nya kemari. 1/2 KB. Jadi yang kali itu jadi bagi. Jadi 1/2 KB. Jawabannya itu yang C. Jawabannya itu yang C. Jawabannya itu yang C. Jawabannya itu yang C. Mut dulu Bu ya. Jawabannya Bisa itu yang diulang, C. Pak. Ya. Saya ulang ya. Sekali lagi ya. Saya mut dulu. Ketika ada soal seperti ini, soal baru Bu ya. Soal baru. Mencari konduktivitas. Dikasih persambungan antara batang A, batang B, atau yang lain bahasanya P dan Q. Ya. Ibu cari aja ininya apa namanya? KA dan KB-nya berapa? Disuruh bandingkan katanya. Ini soal baru kita jawab. Yang A berapa? 80. Yang B berapa? 30. Di tengah-tengahnya 30. 5. Yang B 5. Di tengah-tengahnya 30. Derajat Celcius. Berarti yang panas itu A, yang dingin itu B. Karena di sini adalah suhu persambungan tengah-tengah. Caranya gimana? Cara ngerjakannya? Cara ngerjakannya adalah ketika ini kan luas dan panjangnya sama, maka KA dikali perubahan suhu antara ujung batang A dengan tengah-tengahnya. Perubahan suhu itu yang besar kurang yang kecil. 80 kurang 30. Sama dengan yang B, KB dikali perubahan suhu antara yang tengah-tengah sama ujung B. Berarti 30 kurang 5. KA dikali 50 sama dengan KB dikali 25. Sampai sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ya. Paham. Paham ya? Coret. Tinggal 2, tinggal 1. Maka KA kali 2 sama dengan KB kali 1. KA ini kan yang diminta KA nih. KA. Berarti yang 2 ini pindah ke kanan. Kalau 2 kali, ini kali pindah ke kanan jadi bagi. Berarti KA sama dengan setengah dari KB. 2-nya jadi pembagi. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Nah, ya, dipahamin ya. Bisa Bisa. dipahamin. Jawabannya adalah yang C. Halo. Mau tanya Pak, Silakan Pak, silakan. ya bagaimana kalau B-nya yang lebih besar Pak? B-nya lebih besar. Ya ntar. Pak, bagaimana jika panjang? Saya bilang tadi Bu. Tadi saya bilang di awal tadi sudah saya bilang. Bu, apa namanya ini? Dikali 50 bagi 2 itu hasilnya dari mana ya? 50 bagi 25 Bu. Oh, ya, mudah Pak. Ya, oke. 50 25 21. Oke, tadi ini ada Bu apa nih Bu? Di apa nih? Di Bu Dewi Ernawati. Jika panjang dan lebar bedanya gimana Bu? Nggak masuk. Ya, kalau panjang lebar yang nggak sama, nggak usah kerjakan Bu. Ibu juga nanti kelambat. Ngerjakan yang lambat dan nggak dapat. Udah itu urusan fisika kelas 1 SMA kalau gitu. Atau ya kelas 1 SMA. Itu urusan guru fisika kelas SMA. Kalau diminta nih soalnya ada panjangnya beda, luasnya beda, udah nggak usah cari. Ngapain cari? Itu bukan soal kalian. Ya. Kalau soal seperti itu udah campakkan aja soalnya, nggak valid berarti. Ini pun soalnya nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena ini nggak bagus soalnya. Ya. Iya, Pak, bikin habis waktu. Bukan, soalnya di kisi-kisi hanya menentukan konduktivitas yang sudah saya ajarkan di modul. Ya. Tapi mau nggak mau tetap saya ajarkan. Kenapa ya? Soalnya juga ya namanya saya nggak tahu. Namanya yang buat mereka, bukan ininya. Harusnya sesuai dengan kisi-kisi. Kisi-kisinya adalah konduktivitas saja, nggak kemana-mana dia. Seperti ini soalnya, konduktivitas. Nah ini dia.
Konduktivitas. Mana dia soalnya? Hanya konduktivitas itu gampang. Karena emang itu sebaik-baiknya soal. Sesuai dengan kisi-kisi. Nah ini nih soalnya. Nah ini soalnya yang paling baik. Soalnya biasanya soalnya seperti ini terus. Tiba-tiba diubahnya. Nah ini yang aneh. Kenapa saya menulis itu? Harusnya berkaca dengan kisi-kisi. Soalnya seperti ini hanya membandingkan. Inilah soal guru SD. Sesuai dengan kapasitasnya kan gitu. Bagaimana cara menjawab soal ini? Cari aja. Konduktivitas termal tinggi, ya. Ketika konduktivitasnya tinggi, maka benda itu cepat menghantar panas. Panas. Di antara benda ini, kebalik Bu ya. Kalau benda konduktivitasnya tinggi, cepat menghantar panas. Tapi kalau diminta kalor jenis, saya catatlah. Catat Bu ya. Kalau konduktivitas besar, maka cepat naik suhu, Mengantarkan panas. cepat naik suhu atau cepat mengantarkan panas. Ya. Besar, maka ini cepat mengantarkan panas. Menghantarkan panas. Ya kita bahas ya, konduktivitas ya. Kalau kalor jenis kebalikan. Kalau kalor jenisnya besar, maka bendanya lambat panas. Ini kan konduktivitas. Maka cari aja yang mana yang paling besar konduktivitasnya. Tembaga. Tembaga. Maka tembaga itu pastilah paling cepat mengantarkan panas daripada yang lainnya. Kita jawab dulu yang nomor 1. Baja merupakan bahan yang kurang baik mengantar panas dibanding besi. Baja sama besi menang besi, benar. Nomor 1 benar ya. Karena baja itu kurang baik mengantar panas dibanding besi. Kenapa? Karena angkanya kecil. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham ya. Tembaga adalah isolator yang buruk, nggak boleh. Tembaga itu adalah logam. Konduktor. Nah, logam itu nggak pernah isolator. Saya ulangin ya. Logam itu sampai kapanpun nggak pernah isolator. Kalau nggak percaya logam itu nggak pernah isolator, pegang logam, panasi dari ujungnya. Kalau nggak panas berarti pas dia isolator. Tapi kalau panas tangan Ibu bengkak kan gitu. Aktif, Pak. Nah, nggak pernah tuh logam itu isolator. Tembaga, isolator terbaik, salah. Nggak boleh pakai kata isolator, karena logam itu konduktor. Ya. Nomor 1 benar, nomor 2 dan 4 salah. Nomor 3 dulu. Timah lebih baik dibanding tembaga. Timah angkanya 353, tembaga 401. Apakah timah lebih baik? Salah ya. Timah salah. Karena timah itu angkanya besar. Angkanya 353. Tembaga itu lebih besar, 401. Maka timah bukan lebih baik, tapi lebih rendah daripada tembaga. 156. Jawab lagi. Aluminium menghantar panas lebih baik dibanding baja. Benar nggak? Aluminium. Benar. Apakah kurang baik dibanding timah? Benar. Tidak. Benar. Aluminium lebih baik dibanding baja. Benar. Apakah kurang baik dibanding timah? Benar. Timah itu lebih besar daripada aluminium. Benar. Benar ya? Ya. Aluminium. Tembaga konduktor paling baik dibanding timah dan aluminium. Benar. Paling tinggi. Jawabannya 156. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Ya. Pak. Paham. Jadi semakin besar konduktivitasnya, Semakin cepat mengantarkan panas. bentar Bu ya, bentar Bu ya, kalor bentar ya, sabar, ke kalor tuh bentar, sabar. Masih kita ini, sabar, tenang aja, masih ada setengah jam lagi sampai nomor 10 tuh Bu. Pak. Oi, saya Pak. Kemarin tuh ada kan soal yang seperti itu, tapi ada tiga tabel. Yang satu itu konduktivitas, satunya panjang apa lebar? Ya, Panjang tahu. apa? Ini. Bukan. Perak Bu ya, perak tadi ya, perak. Ya, besi kemarin Pak. Yang ada Besinya perak, tuh 2. ada perak sama Iya, besi. ada besi ya. Ya, ntar. Ini dia nih, ntar Bu ya. Bentar, kemana kita? Kan soal Anda ini juga. Ini ya, ke prediksi 2. Ini dia, kayaknya sini ya. Kayaknya di sini. Ini kan Bu? Bukan, udah. Mana perak yang tadi? Perak dibanding. Cari aja nih Bu, cari aja gini. Kalau nggak ada sini, berarti cari aja. Cari aja Bu yang paling besar konduktivitasnya sama paling luas Bu. Sudah? Cari Bukan, yang Pak, kemarin di itu, Yang Pak, ada di soal jari-jarinya, Pak. kemarin, iya ada jari-jarinya. Ya. ya cari aja yang jari-jarinya besar sama perak. Sudah.
Perak yang jari-jarinya besar. Ngerti, Bu? Itu paling panas. Ngerti, Pak. Itu kuncinya besi kemarin, Pak. Itu berarti tanya paling kecil. Berarti kebalik pertanyaannya, Bu, kalau gitu. Enggak di soal mana, Bu? Aduh. Bentar tak cari. Di soal mana itu? Paket soal 1 ya? Soal yang itu kemarin Pak apa? Pretest kemarin pretest apa? Tryout yang 120. Ya ini saya bilang. Oke, nomor berapa main nomor Soal berapa? awal itu 30 besar kayaknya. Ntar ya, ntar. Tahan. Ini kan, Bu, soalnya. Ntar dulu. Ntar ya. Ayo cepatlah, buka nih. Nomor berapa, Bu? Nomor berapa, Bu, soalnya, Bu? Nomor berapa? Lupa, Pak. Oh, nggak mau pula deh nih. Ntar dulu ya. Kalau gitu cari aja yang diminta apa dulu, Bu? Yang diminta kan apa dulu namanya tuh? Nah, ini dia dapat nih. Nomor berapa ya kemarin? Kayaknya itu soalnya kalau memasak menggunakan panci yang jari-jarinya tidak sama, terus Iya benar, Bu. Soalnya nomor berapa ya? Lupa saya. Ntar dulu. konduktivitasnya itu sama, yang mana panas gitu. Iya, Bu, benar. Kan soalnya, maksudnya saya tuh soalnya harus jelas dulu kan, biar enak gitu kan. Nomor berapa, Bu? Saya cekkan dulu. Nomor berapa lah ini? Cari aja, Bu. Kalau kan tergantung diksinya lagi, Bu. Diminta apa? Kalau diminta yang paling kecil apinya, yang cepat panas, berarti itu ya itu. Nomor berapa ya? Nah, ini kan? Ya kan, Bu? Ini jawabannya Iya, apa? Pak. Betul, Pak, itu. D. Ini jawabannya D kok, Bu. D itu jawabannya D. Bukan besi, Bu. Ini jawabannya D, Bu. Oh iya. Iya, perak. Ibu jadi saya apa? Ini Bu cari aja gini, Bu. Cari aja seperti ini, Bu. Soal seperti ini. Kan diminta apa? Manakah kalor yang lajunya paling besar? Carinya adalah cari aja yang konduktivitas terbesar. Mana jawabannya? Nomor 1 dan nomor 4. Bisa dipahamin? Ya, Pak. Dah, habis itu cari jari-jari kan ini kan luas namanya. Luas penampangnya. Kan Ibu pasti tahu, kalau jari-jari pasti mencari luas, bener nggak? Iya. Ya, luas mana yang paling besar? Apakah 16 atau 20? 20, perak. Ya udah, kalau luas besar itu lebih cepat mengantarnya daripada luas kecil. Jawabannya 4. Itu yang 24. Kenapa luas makin besar makin cepat mengantar panas? Ya Ibu coba masak telur misalnya. Nih ya, di teflon yang kecil sama teflon yang besar. Telurnya sama-sama isi 10. Kira-kira mana dua cepat masak? Yang besar. Yang besar. Yang besar. Mana pernah Ibu masak telur 10 teflonnya kecil? Nggak pernah kan? Nggak mungkin. Kenapa? Nggak lama lah masaknya. Saya kira jari-jari penampang itu yang panjangnya itu, Pak. Jari-jari penampang itu muat, Bu, muat telurnya, tapi lama masak. Muat tapi lama masaknya. Lama, itu Dia soalnya tinggi. Iya, luas penampang, ya betul, jadi tinggi dia, paham. Luas penampang itu adalah luas. Jari-jari penampang, luas bagian bawahnya. Semakin besar luasnya, semakin cepat mengantar panas, paham, Bu? Ya, paham, Pak. Jawabannya adalah yang di. Aman ya? Sudah ya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tadi itu yang minta tadi. Iya, lanjut, Pak. Lanjut kita ke soal yang tadi itu ada tadi soalnya. Yang pendek itu Pak ininya ya. Panjangnya. Panjang mesti pendek, nggak boleh besar. Jari-jari itu adalah luas. Jari-jari berhubungan dengan luas. Nggak pernah jari-jari berhubungan dengan panjang. Jari-jari lingkaran, berarti jari luasnya, bukan jari panjang lingkaran. Nggak pernah ya. Adakah panjang lingkaran, Bu? Tidak. Nggak ada. Ada. Nggak ada panjang lingkarannya. Nggak ada. Nggak mungkin ada kan gitu. Ibu tanya panjang lingkaran, yang ada jari-jarinya. Nomor apa tadi Pak? Nomor apa tadi yang dibahas tadi? Lupa saya tadi. Tentang yang namanya kalor. Kalor yang mana Pak?
Yang lain tuh gampang. Tante Desa pertemuan TK. Yang mana dibahas tadi Pak tentang nomor berapa? Pak nomor 34 dong. Oke, nomor 34. Ambil bilang nomor berapa? 34. Yang lain gampang tuh. Nomor 34. 34. Ini kan? Ini kan, Bu? Oh ya, tentang ini. Ya, saya mut ya, tentang ini ya, tentang kalor ya. Oke, 34 ya. Prediksi nomor 2, Pak, nomor 10. Nah, nomor 2, nomor 10. Ntar ya, Bu ya, nomor 10. Nomor 2, nomor 10. Nomor 2, nomor 10. Nah, ini dia kan? Sama, Bu ya? Sama ya? Sama, Bu ya? Soalnya yang tadi. Cara nyarinya gimana? Perhatikan dulu saya ya, Bu ya. Cara nyarinya gimana? Ibu pertama kali nyarinya adalah yang pertama, pahami dulu warna biru mana? Ini. Ya, yang A. Berarti yang A warna biru ya. Saya bikin yang A warna biru. Yang pink warna merah, yang B warna merah ya. Pahamin dulu. Cara nyarinya gimana? Perhatikan, Bu. Dari 28 ke berapa nih, Bu? Ayo ke berapa nih? 60. 60. Perubahan suhu itu kan diminta perubahan suhu nih, perubahan suhu. Perubahan suhu itu yang A adalah dari 28, perubahan suhu yang A, suhu ya yang A adalah dari 28 ke 60, berarti 60 kurang 28. 8. Sama dengan 32, benar nggak? Benar. Benar kah yang nomor 4? Benar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahamin? Bisa. Nah. Yang B, kita bikin yang B. B dari 12 ke berapa nih, Bu? 50. Berarti perubahan suhu yang B, perhatikan Bu ya. Dari 50 nih ya. Dari 50 dikurang 12. 38. 38. Apakah nomor 5 benar? 8. Salah. Pahami dulu. Pahamin dulu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham, Pak. Sekarang cari kalornya. Kalor A. Lebih banyak atau lebih sedikit atau sama banyak. Kita cari jumlah kalornya. Ya. Kita cari jumlah kalornya. Cara mencari jumlah kalor, gini aja Bu. Yang biru dulu ya, yang biru. Kalor A. Main cepat aja Bu ya, kalor A. Berapa masanya Bu? Yang A berapa masanya? Volumenya. 32. 500. 500 kali 32. Bisa dipahamin? Wah, Bisa dipahamin? iya Pak. Bisa dipahamin ya? Bisa. 500 kali 32. Oke, paham ya? Yang B. Kalor B itu 400 kali 38. 400 kali 38. Berapa itu kira-kira? 4, 8, 2, 3. 142. 142. 152. Iya kan? Iya, 152. Nah, mana kira-kira lebih besar kalornya? Yang A 16.000, yang B 15.200. Yang A. Yang A. Berarti nomor berapa yang benar? 1 kan? Iya. Iya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Ya, jawabannya 1 dan 4. Silakan dipahami Bapak Ibu ya. Silakan dipahami ke contoh soal yang lain ntar lagi nih. Silakan dipahami. Tanya Pak. Paham? Silakan nanya. Ya, saat yang tadi itu Pak Amir kan dengan cara menghitung kalor masanya dikalikan dengan Iya. perubahan suhu. Seandainya kita nggak mau ngitung, konsepnya begini, karena perubahan suhunya 32 lebih kecil, berarti otomatis kalorinya lebih besar, begitu. Nggak usah, Bu. Apa betul ya seperti itu? Salah. Oh, tetap harus ngitung ya Pak? Iya, harus kali aja. Kan kalinya mudah, nggak kali payah. 5 kali 32 cuman. Sama satu lagi 4 kali 38. Mudah kan kali-kalinya? Oke? Oh, gitu. Oke, siap. Paham, Bu? Paham. Oke, dan lanjut ya. Paham ya Bapak Ibu? Paham, Pak. Sama soal yang ini. Paham, Pak. Soal yang ini ya, satu lagi tadi soal yang ini. Yang tadi. Ini nih ya, soal ini ya, saya besarkan ya. Ini ya. Ini ya sama aja soalnya. Yang ini soalnya sebenarnya salah jawabannya nih, ya. Enggak ada jawaban ini. Saya jelaskan kenapa enggak ada jawaban nanti, ya. Pak, kalau nggak ada jawaban gimana, Pak? Ya udah nih soalnya berarti dia salah, bukan salah.
Bukan salah dia juga, namanya pembuat soal. Pembuat soal itu kadang-kadang membuat soal itu dia terburu-buru bisa jadi. Ini soalnya saya besarkan. Ini ya, kita nggak bahas waktu ya. Kalau nggak bahas waktunya, jawabannya ada. Kalau bahas waktunya nanti saya bahas ya. Ini kita nggak main waktu. Kenapa? Ini waktunya menit, satu lagi waktunya sekon. Soal ini sama seperti soal tadi. Cara menjawabnya adalah dari suhunya ini Bu, 27. Kalau nggak nampak saya bikin ini 27. Ya, 27. Ya, 27 nih Bu. Suhunya 27. 27 ke 72. Benarkah perubahan suhunya 45, Bu? Benar. Benar, Pak. Benar ya. 27 ya. 27. Berarti yang A itu, yang A nih ya, wadah A, perubahan suhunya 45. Benarkah 55 nih? 55? Salah. Salah. Maka nomor 3 salah ya. Nomor 3 salah. Bisa dipahamin ya? Nah, ya. Lanjut kita. Ini dari 29. Dari 29 ke 96. Benarkah perubahan suhu 67? Benar. Benar. Berarti yang nomor 2 benar. Paham, Bu? Ya. 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 Oke. Sekarang kalikan aja, kalikan. Tanpa melihat waktu ya. Kalikan. Yang A 750 dikali 45. 45. Yang B. Yang B 100. 100 dikali 100 dikali 67. ini 6.700. Yang ini kira-kira berapa? 350. 33.750. Jawabannya mana yang benar? A yang lebih besar. Berarti nomor 4 kan? Ya, Yang lebih nomor 4. besar. Jawabannya 2 dan 4. Bisa dipahami, Bu? Ya. Pak, tolong soal tentang besi dimasukkan dalam air. Oh, itu dari itu ya. Tar dulu. Iya. Oke, bisa dipahami nih ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Paham. Ada lagi tanya? Ada lagi, Bu? Silakan, Bu. Ada lagi, Bu? Tanyakan. Tanya. Lanjut ya ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Membaca grafik dulu, baca grafik. Grafik suhu ya dulu. Ah, ini. Kalau soal seperti ini, Bu, jangan lagi main-main. Kalau diminta ada Q1 lebih besar, Q3 lebih besar, Q2. Nah, ini gini-gini. Dibandingkan Q1, Q2, Q3, cari aja jawabannya Q3 paling Paling besar. Jawabannya di. Paling besar. Paham apa, Ibu? Paham ya? Pokoknya Q3 paling besar, ya benar. Kalau sampai 100 ini. Pokoknya Q3 paling besar. Aman, Bu? Bisa ya dipahamin? Saya ajari cara seperti ini biar apa? Biar memudahkan. Nanti kok cara-cara konsep dasarnya di fisika nggak salah. Menghitung lagi nih. Ngapain ngitung-ngitung? Capek, lama. Pening awak Pak hitung-hitung. Pening awak Pak. ya. Awak pening ngajarnya, Bu. Nggak usah kan Ibu, awaknya pening ngajarnya kalau ngitung-ngitung. Yang itu kok. Ngitung-ngitungnya terlalu rumit tadi. Yang tadi ngitungnya rumit. Makanya yang tadi bawah gampang. Ngitungannya kali-kalinya mudah. Satu lagi ya, tentang besi ya, sabar. Besi berarti modul IPA 5. Ya, tar dulu. Nah, ini soal-soalnya nih. Ini juga hati-hati soalnya. Kenapa hati-hati? Ini tadi kejebak saya, Pak. Ya, kejebak. Ini tahu nih. Tar ya, saya kecilkan dulu. Soalnya biar gampang. Kenapa saya bilang kejebak nih? Gambar yang nomor 15 sama nomor 16 itu beda. Bedanya di mana, Pak? Ini bedanya. Tengok nih. Waktunya menit. Yang di bawah. Yang di atas menit. Yang di bawah suhu. Paham, Bu? Ya. Ini grafiknya. Yang vertikal itu waktu. Yang horizontal itu suhu. Paham, Bu? Paham. Oh alah, pantesan salah. Ya, Ibu baca grafik namanya. Oke. Cara mencarinya gini. Ketika suhunya sama naiknya. Kalau ketika suhunya sama-sama naik. Naiknya sama ini. Satu garis ya sama ya. Cari aja waktu yang paling cepat. Itulah kalor paling besar. Yang mana jawabannya? Kalau masanya sama. Kalau masanya sama. Nih, kalor benda masanya. Jika masa kelima benda sebesar M, artinya masanya sama kan, Bu? Iya. Ya. Paham, Bu? Paham. Cara nyari gimana, Pak?
Cara nyarinya gini loh nih. Saya ajarin cara nyari. Konsep dasarnya gini, Bu. Ya. Masanya sama nih ya. Saya cari yang A. Yang A itu adalah masanya sama M. Dikali sampai sini T. Ya, Bu ya. Oke. T, Bu kan? Kita anggaplah nih suhunya T. Oke, paham, Bu? Bu, Paham, Pak. waktunya berapa menit? 8 menit. 8 menit. 8 menit kita bikin waktunya. Nggak dikali, Bu ya. Waktunya 8 menit. Butuh M kali T, waktunya 8 menit. Yang B. Yang B berapa? Sama M kali T juga, waktunya 7 menit. 7. Yang C juga sama, M kali T, waktunya 6 menit, 5 menit. 5 menit. Yang D juga, M kali T, waktunya 3 menit. 3 menit. Yang E juga sama, M kali T, waktunya 2 menit. Bisa dipahami? 2 menit. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya mau. M kali T butuh 8 menit. Kalau yang E 2 menit, ya 2 menit dia. 2 menit. Berarti cara nyari yang besar gimana? Ibu pakai logika Ibu. Kalau lebih simpelnya, Ibu bagi aja. Mana pembagi? Ibu bagi dengan waktunya. Mana waktunya itu pembaginya besar, itulah kalorinya kecil. Kalau pembaginya kecil, kalorinya besar. Mana di antara ini waktunya jadi pembagi yang paling besar? Saya ulangi nih caranya. Ya. Kalau pakai logikanya, pakai yang enak, pakai simpelnya gini, pakai logika. Ibu masak air, satu panci A, satu panci B. Sama-sama dia ini. Masanya sama, volumenya sama. Satu pakai api yang kecil, satu pakai api yang besar. Kira-kira mana yang lebih cepat masak? Api besar. Api yang besar. Lebih cepat itu waktunya lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Waktunya Ya udah, kecil. Itu simpelnya. Berarti di antara ini, mana yang waktunya lebih kecil, masanya sama, itulah yang cepat besar kalornya. Berarti E jawabannya. Ya, Pak, terbalik saya tadi, Pak. Nah, ya. Itu simpelnya seperti itu simpelnya. Ya. Kalau yang ini soalnya, yang ini, jika bendanya adalah sama tetapi berbeda. Yang ini waktunya sama, iya kan? Iya kan, Bu? Ini waktunya sama. Ini waktunya sama. Yang di atas masanya sama. Beda kan, Bu? Beda kan? Beda soalnya, Bu ya. Yang di atas masanya sama. Yang ini waktunya Sama. Cara nyarinya adalah cari yang A. Kalor A adalah massa dikali suhu T. Masanya berapa massa A, Bu? 1 kan? 1 kan, Bu? 1 kali berapa, Bu? Dari 30 ke 62 berapa itu? 32. 32. Yang B, M kali T. Masanya 2 dikali dari 30 ke 54. Dari 30. Alah. 24, Pak. Berapa, Bu? Yang Tahan, salah pencet. Berapa, Bu? 24 ya? 24. Oke, 24. Cari yang C. Yang C berapa? 4 kali. 4 kali, bagus. M kali T. 4 kali dari 30 ke 42. 3, Pak. 14. Oke, 3 yang C, 3 ya? 3. 3, Pak. Yang C 3. Oke. Paham ya? Yang D. M kali T. 4 dikali dari 30 ke 42 ya? Yang C ke 50. 12. Yang C dulu, yang C. Yang C dulu. Yang C dari 30 ke 50 kira-kira tuh. 50 49. Berapa itu? 28 ya? Anggaplah 28. 48. Iya, 28. 28 ya. Oh, Dari yang 18, Pak. itu dari 30 ke 48, 18, Pak. 18 ya, 18. Yang ini berapanya 12 ya? 42 12. Oke. Yang D, yang E. Dari 6 kilo, 5 kilo
5 kilo Ya, kali 36. 36 itu berarti 6. 6 ya? Ya. Oh iya. Kan E jawabannya berarti nih. Salah ngali berarti. 6 nih kan, Bu? Ya. Waktunya sama. 6. Ya udah cari paling besar, Bu. Kali-kalinya. Sudah beres. Salah baca saya nih, ya. Bukan 30. Cari yang paling besar, Bu, kali-kalinya. 32, 48. Waktunya sama. Berarti kalornya ada yang lebih besar. 32, 48, 54. 54, 48, 30. Jawabannya mana, Bu? Salah, sorry. berarti yang C. Yang C. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Pahamin ya, saya ganti dulu. Prediksi berapa tuh? Prediksi 1. Nomor berapa tadi? Nomor 16 ya. Ganti, Bu ya. Caranya dia seperti itu, kalikan masanya dengan perubahan suhunya. Bisa dipahami, Bu? Ya, Pak. Bisa. Ini jawabannya ini yang C. Karena kali-kali 5 kali 6 itu 30. Rumusnya adalah MC delta T. Jawabannya ini yang C. Dulu. Jawabannya yang untuk bahas tadi nih. Kalau enggak ribet jadi. Nanti saya bikin Bu ya. Saya bikin nanti ini ya, apa namanya? Pembahasannya ya. Pembahasannya saya bikin habis ini. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ada lagi, Bu, yang ditanyakan lagi? Tentang mana lagi kalornya? Habis nih, kalornya habis. Kalau ini gampang ya. Yang dibilang unsur. Ya, unsur. Unsur yang mana? Iya. Unsur etanol apa, Bu? Senyawa. Belerang. Unsur. Amonia. Senyawa. Senyawa. Emas, logam. Unsur. Klorin. Unsur. Jawabannya adalah 156. 256. 256. C. 256. Paham, Bu? Paham, Pak. Oke. Sudah, Bu ya? Ada lagi nanya kan? Paham. Lebih yang kurang saya mohon maaf, Bu ya. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Entar dulu nomor 3 deh. Nomor 3. Nomor 3 mana? Nomor 3 biar diulang. Nomor 3. Nah, ini ya nomor 3 ya? Ada jam enggak? Apa, Bu? Nanti malam ada jam enggak? Ada, Bu. Ya boleh ikut apa, oke? Oke, ini ya. PLTU, Bu. PLTU itu rumusnya adalah PLTU ya. PLTU rumusnya adalah kimia panas. Kimia, panas, gerak, Iya, gerak. listrik. Listrik. Oke, listrik. Paham, Bu ya? Yang A salah. Kebalik, kimianya di depan. Yang C salah, nggak ada airnya. Ya. Yang D, potensial tuh air ya. Yang D, kimia, biogas, kinetik, kalor, kebalik. Kebalik ya. Tinggal yang B sama yang E. Yang B sama yang E. Yang tepat adalah yang E, tetap dia. Kimia, panas, gerak, listrik. Gerak itu bisa kinetik. Jawabannya yang E. Paham apa, Ibu? Kenapa yang B salah? Ya ini bukan namanya tekanan gas bumi, tapi namanya batu bara. Oke. Sistolik, Pak. Oh iya, sistolik belum. Aduh, sistolik belum. Sistolik, benar sekali sistolik. Yang ini. Oke, satu lagi tinggal sistolik. Sistolik sama yang itu adalah. Jantung. Ini ya sistolik ya. Soal baru nih, soal baru. Hati-hati ya soal baru. Oke. Oke ya. Tekanan sistolik adalah katanya. Tengok catatan, Bu. Catatannya adalah sistolik itu adalah gambarnya yang tertekan. Yang ini gambarnya. Yang ini ya. Oke. Udah. Sistolik itu adalah, Bu, ini. Otot jantung kontraksi. Ya. Yang mencet jerawat, Pak ya. Ya, mencet jerawat kiri. Ya. Ya. Jantungnya kontraksi. Nah, jadi 1-3 benar. Ya. Tinggal yang mana jawabannya? Tinggal yang nomor 2 kah? Nggak mungkin yang 4. Nggak mungkin yang 4 ya. Ya. Nggak mungkin yang 4, nggak mungkin yang 5. Dah. Yang ini ditulis pertama dalam notasi tekanan darah. Misalnya gini. Bu, Ibu meriksa ke bidan atau dokter. Berapa tekanan darah Ibu? 110/70. Maka yang ditulis pertama itu adalah sistolik. Yang ditulis kedua adalah diastolik. Paham ya, Bu ya? Jawabannya nomor 2 benar. Sistolik itu ditulis pertama. Paham? Paham ya? Oke. Apa itu sistolik? Sistolik itu adalah
kontraksi tekanan tinggi, kontraksi tekanan tinggi, ya, kontraksi tekanan tinggi. Ada kemarin salah ini kalau ini gampang, salah dia, salah menyelesaikan soal ini yang tadi tuh nomor ini, ya ini nih, ini saya kecilkan dulu gambarnya. Ini banyak yang salah ini, salah paham. Ya. Salah paham apa? Salah Nggak paham lihat gambar. Iya, Pak. Terkecoh. Gambarnya Terkecoh dia, gambarnya. ya, gambarnya itu dia bilang A itu karena di A itu sistolik. Parti yang pertama sistolik. Salah. Nengok gambar itu adalah gambarnya. Gambar yang tertekan ini, kalau jantungnya tertekan, kalau jantungnya kempes, sistolik. Jantungnya kecil, sistolik. Jantungnya besar, mengembang, diastolik. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa ya? Bisa, Pak. Ini gambar. Bisa, Pak. Gambarnya tadi. Ya, ini. Kan biasanya A-nya diastolik. Ya itu kan biasanya, Bu. Iya, kemarin salahnya sih. Biar Saya cuma lihat, perhatikan gemuk kurus saja, Pak. Iya, Lihat gemuk kurus, dari benar. tanah aja. Gemuk kurus saja biar Iya, enak. kalau yang gemuk sistolik, kalau yang gemuk diastolik. Iya. Yang kurus sistolik kan, Bu? Yang kurus sistolik, iya, tengok Ya, gendut betul sekali, sama kurus saja. Benar. Gitu aja benar kata Bu itu. Lihatnya adalah gemuk kurus. Yang kurus sistolik, yang gemuk diastolik, paham? Kemarin banyak salah nih. Salahnya apa? Salah nebak. Gak mungkin lah yang gambar A, katanya gambar A. Apakah gambar A diastolik? Benar ya? Benar. Apakah diastolik kontraksi? Salah. Diastolik relaksasi tekanan rendah. Sistolik kontraksi tekanan tinggi. Salah ya. Yang B, apakah B diastolik? Salah ya. Benar. Salah lah Ibu. Salah ya, salah. Salah ya. Apakah B itu diastolik? Salah kan? Salah. Nah ini kemarin jawabannya banyak yang C. Diastolik, relaksasi, minimum. Padahal gambarnya sistolik. Bener nggak? Iya, Pak. Nggak lihat gambar, Pak. Kan biasanya Gambar, A-nya. benar. Itu saya paham. Banyak kan nanya, Pak ini. Saya bilang, lihat catatan Ibu gambarnya. Saya kirim-kirim lah juga. Kalau arteri itu yang bagian amasnya bagian mana? Itu arteri gini, Bu. Misalnya kalau di sistolik, maka yang terjadi adalah, Bu, ya yang terjadi adalah biliknya yang kontraksi. Paham, Bu? Serambinya berarti enggak ya, Pak? Ya, serambinya masih ikut dulu. Oke. Kalau dia yang apa namanya? Yang diastolik, biliknya relaksasi, bilik kanan. Paham, Bu? Bahasanya bilik, bahasanya bilik. Oke, aman ya? Jawabannya yang B. Jantungnya sistolik, kontraksi maksimum. Paham, Bu ya? Jawabannya yang D. Oke. Sama kayak soal yang ini satu lagi ya. Satu lagi soal yang ini ada nggak di bawah nih? Di bawah. Ah, ini di bawah nih. Pasti ada soalnya nih. Ah, di bawah ada. Biar terakhir ini nah, ini dia. Saya besarkan ya. Ini gambar apa, Bu? Jantung gemuk. Diastolik. Gemuk, Pak, gemuk diastolik. Diastolik tekanan apa? Relaksasi. Tekanan minimum. Tekanan minimum. Kita jawab ya. Ntar dulu kita jawab. Jawab dulu. Tekanan minimum ya. Volumenya nggak ada, Bu ya. Volumenya nggak ada. Tekanan minimum ya. Diastolik benar. Tekanannya tinggi, salah ya. Yang A salah. Sistolik yang B salah. Ini diastolik karena gemuk. Diastolik ya. Salah ya. Gemuk diastolik. C diastolik benar. Kontraksi salah ya. Diastolik itu apa? Relaksasi tekanan kecil. Relaksasi tekanan kecil. Kalau sistolik dia kontraksi tekanan besar. Kecil itu minimum. Kalau diastolik itu panahnya keluar atau masuk ya? Itu, Bu. Ibu nanti pening, Bu, ya. Enggak usah gitu, Bu. Ya, enggak usah Kurus aja. Ya, gemuk kurus saja, Bu. Saya ulangin ya. Ibu jangan ngapal panah, Bu. Hancur kita, Bu, nanti, Bu. Ya. Kalau gambarnya cuma satu kan nggak tahu. Ini bukan gemuk. Ini kan gemuk, Bu. Kelihatan gembong sama enggak. Gembong, Bu, gembong. Gemuk itu gendut, itu gendut. Diastolik. Ya, ntar dulu, Bu, ya. Ntar dulu. Diastolik gambarnya seperti inilah. Oke, kalau panah gini, Bu, panahnya. Nanti gambar panah nih pusing, Bu, nggak salah, Bu. Diastolik gemuk, dah. Ya. Jantungnya gemuk. Dah. Jawabannya mana nih? Yang D salah. Sistolik salah ya. Yang E, Pak. Yang E. Yang E ya jawabannya. Diastolik tekanan rendah. Ini Bu, satu lagi gambarnya, Bu. Ya, jawabannya ini satu lagi gambarnya ini, Bu. Ya. Gemuk kurus saja, Bu. Ini, Bu. Ini gambar apa, Bu? Kurus kan, Bu? Sistolik. Sistolik, Pak. Kalau Ibu Sistolik itu, Pak, sistolik kurus. benar. Gemuk apa kurus nih?
Kurus. Sistolik. Sistolik. Kalau ibu tadi ngapal panahnya, panah sistolik keluar. Ya. Panahnya keluar. Kalau diastolik panahnya masuk. Tapi kalau ngapal panah nanti bingung. Enakan gemuk kurus. Ya Pak, gemuk kurus saja. Kurus ini sistolik. Paham? Paham. Apakah ayam A benar sistolik? Benar ya? Sistolik itu apa? Kontraksi. Kontraksi. Tinggi. Paham? Maksimum. Paham, Pak. Oke, tekanan maksimum. Kontraksi tekanan maksimum. Maka yang ini salah. Ya. Tekanan salah ya. Salah ya. Oke. Yang B, sistolik benar? Benar. Kontraksi? Benar. Benar. Tekanannya yang salah. Minimum salah. 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 Ya, salah tuh ya. Salah ya. Berarti Ya. yang B salah. C, jantungnya diastolik. Salah. 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 E, jantungnya diastolik. Salah. Jawabannya ini adalah yang D. jantungnya Sistolik. diastolik, Sistolik. kontraksi, maksimum. Tekanan maksimum. Karena kontraksi. Yang D. Paham apa Ibu? Banyak tekanan. Paham, Pak? Ya, sudah 4:30 ya. Kita akhiri ya. Hanya mengulangi Pak. Besok pedagogi. Saya akhiri. Terima Assalamualaikum. kasih Pak. Sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima banyak Pak Amir. Sehat-sehat Iya. Terima kasih.